Halo, selamat malam Cuan Troopers. Balik lagi ya dengan Sukor Sekuritas malam hari ini dengan program Sitox kita ya. Ya, ini sambil nunggu teman-teman Cuan Troopers yang lain untuk join. Aku mau kabarin dulu ya, mau ngasih tahu untuk pembicaraan kita malam hari ini itu adalah topiknya menilik peluang industri AI ya bersama Jati ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalian sering ketemu aku itu di TikToks gitu ya, tapi untuk malam hari ini kita programnya namanya Sitox ya. Jadi kita akan ngobrol langsung nih dengan emiten ya, emiten Jati ya teman-teman ya, dan tentunya ada hubungannya nih dengan artificial intelligence begitu, karena teman-teman semua pasti udah sering dengar ya berita mengenai AI begitu ya. Dan tentunya AI ini bisa bersifat disruptif ya teman-teman ya, apalagi di industri teknologi, bahkan di semua industri juga bisa begitu. Nah makanya uh, perbincangan atau diskusi kita malam hari ini akan seru banget begitu. Dan kalau misalnya teman-teman ada mungkin pertanyaan dan sebagainya, boleh di comment section aja atau enggak di Q&A box, nanti akan kita pilih ya pertanyaannya. Nah, di sini aku juga mau kabarin nih buat teman-teman yang belum punya akun RDN ya, bisa buka di eform.sukorsekuritas.com ya. Ini udah ada di komen yang aku pin ya teman-teman ya. Nah tuh kan tinggal klik aja atau enggak mungkin copy ya, copy nanti bisa buka di browser, nanti langsung klik dengan page untuk kalian bisa buka rekening gitu bersama Sukor Sekuritas. Dan aplikasinya juga namanya Spot by Sukor Sekuritas ya teman-teman ya. Ini aku udah sering bilang juga, sekarang di aplikasi kita ini kalian bisa beli reksadana. Buat teman-teman yang belum tahu nih mau parkirin aset investasinya di saham apa, bisa dulu nih ya di reksadana ya. Pilihan-pilihannya banyak ya, ada produk-produk Sukor ya, produk-produk juara yang bisa kalian pilih sesuai dengan risk profile dan tujuan keuangan masing-masing ya. Nah, aku juga mau kabarin untuk malam hari ini narasumber kita adalah Pak Asrul Abdillah ya, sebagai Wakil Direktur Utama dari emiten Jati ya teman-teman ya. Dan juga malam hari ini akan ditemenin sama Daniel Wiguna ya. Daniel Wiguna pasti udah sering banget kalian lihat ya, Ko Daniel sebagai Head of OLT dari Sukor Sekuritas. Oke, pertama kita coba ini ya. Halo Dan, Halo, malam bro. selamat malam. Apa Suaranya kabar? jelas? Jelas, suara gue jelas nggak? Oke, oke. Aman, aman, aman. Aman ya, suara gue juga aman ya. Mm-mm. Oke, bro, ya thank you banget ya waktunya malam hari ini buat nemenin Cuan Troopers ngobrol-ngobrol nih di sesi Sitox kita malam hari ini. Iya, siap, siap. Cek, cek. Sorry, sorry. Ini Ya, kayaknya gue ada masalah sama sound. ya, eh ya. bu- Oke, sambil nunggu ya teman-teman ya, ada sedikit technical issue, kita nunggu Daniel. Mungkin teman-teman di sini boleh ya, kalau misalnya mau ada insight atau apapun tentang AI ini open for discussion banget nih, karena seru banget ya. Aku juga mungkin belum tahu-tahu banyak ya tentang AI. Oke, Dan, suaranya udah oke ya? udah, udah oke nih harusnya nih. Udah kedengeran lah Oke. ya. Kayak Aman, gini aman. kedengeran. Suara gua aman ya? Iya, Suara iya, gua aman kan? iya. Siap, Oke, siap. aman ya. Aman. Mm-mm. Oke, Bro. Jadi kan topik kita hari ini, malam hari ini membahas tentang ini ya, artificial intelligence gitu ya. Betul Betul, betul. ya? Ya, nah tentunya kan di sini banyak nih teman-teman Cuan Troopers juga mungkin yang masih belum grasp konsep dari artificial intelligence itu apa begitu kan, dan fungsinya seperti bagaimana, dan kenapa ramai banget gitu ya dibicarakan, katanya dapat mengubah banyak industri gitu kan, Mm-mm. cara bergeraknya industri. Nah dari lu sendiri kira-kira tanggapannya apa nih, apa yang lu bisa lu share nih sama teman-teman Cuan Troopers? Mm-mm. Nah, ini menarik banget buat kita bahas. Memang mungkin kalau kita lihat dari sisi
apa ya, kesiapan dan infrastruktur mungkin memang belum merata ya kalau di Indonesia. Contohnya gimana kalau kita ngelihat dari sisi kantor deh. Kantor yang menggunakan artificial intelligence itu juga tentunya belum semuanya gitu. Tapi gue yakin pasti ada beberapa kantor yang udah mulai advance, mulai beradaptasi menggunakan artificial intelligence. Contohnya, kalau kita bisa lihat itu yang sekarang paling maju untuk mempergunakan artificial intelligence itu dari beberapa tahun lalu sih kalau itu adalah chatbot gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di beberapa tahun yang lalu itu melihat bank ada ini sedikit membahas ya hal yang terjadi 3 tahun lalu, moga-moga nggak jadi luka lama. Waktu itu ada berita di media yang menyatakan bahwa ada badai perbankan, ada badai PHK di perbankan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang ada banyak tugas yang dulunya dikerjakan manusia, itu gara-gara ada yang namanya AI dan juga ERP, itu akhirnya orang-orang ini harus dirumahkan gitu ya supaya company-nya ini bisa jadi semakin efektif dan efisien. Nah, salah satunya itu adalah dengan menggunakan chatbot. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini sekarang kontak perbankan gitu ya, atau mau nanya, mau ke customer service atau gimana gitu, biasanya kan yang jawab robot dulu sebelum ke manusia gitu. Nah, ini udah ada aplikasinya, tapi memang belum semua industri itu seperti perbankan yang udah advance. Kenapa? Karena memang AI ini sendiri kan expertnya itu nggak banyak ya. Jadi dan artinya apa? Harganya mahal gitu. Nah, kalau harganya mahal di awal, walaupun memang dia secara jangka panjang bisa menghemat apa istilahnya menghemat cost yang dibayarkan biasa untuk membayar manusia gitu ya. Secara jangka panjang AI ini memang pasti akan menang gitu ya. Tapi kalau kita lihat gitu ya, di mana namanya di Indonesia sendiri memang masih belum bisa di afford gitu untuk semua industri gitu ya. Kalau kita sendiri di kantor kan Jo, kita berusaha menggunakan AI yang udah ada aja kan gitu ya. Ya, Kayak kita coba pakai ChatGPT gitu iya, ya. Kita juga coba bikin fungsi AI chatbot di aplikasi kita yang nanti tentunya ini coming soon gitu ya. Dan juga kita juga berusaha menggunakan fungsi-fungsi lain untuk mempercepat, mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan kita tiap hari di kantor gitu. Karena kan kita institusi keuangan ya, kita dari sekuritas tentunya juga ini menjunjung tinggi yang namanya efektif dan efisien gitu ya. Jadi ya inilah sebenarnya yang mau kita tanyakan juga kepada narasumber kita pada malam hari ini, karena mereka yang bergerak di bidang AI ini sendiri susah nggak sih gitu jualannya ke industri atau klien-klien di dalam negeri tentunya gitu kan ya arahnya ya Jo iya, ya iya, iya. gitu. Kalau memang benar mudah untuk menjualkan jasanya, pastikan ruang pertumbuhan untuk teknologi artificial intelligence ini proyeksinya akan bagus gitu ya, secara 5 sampai 10 tahun ke depan tentunya secara bottom line. Nah, ini yang perlu kita tanyain nih industrinya seperti apa nantinya. Tapi long story short, memang kalau kita lihat dari sisi teknologi sektornya, karena kan Jati ini adalah sektor teknologi memang masih tertekan dengan sentimen negatif tingginya suku bunga gitu ya. Kalau kita lihat di luar negeri kan perusahaan-perusahaan teknologi itu tiap kali suku bunga naik kan obligasi juga naik gitu ya. Obligasi ini adalah salah satu acuan berapa persen utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan teknologi gitu. Jadi kan perusahaan teknologi di luar negeri itu hidupnya banyak dari berutang gitu. Jadi, nah persentase utangnya berapa? Nah itu tergantung dari US Treasury 10 tahun gitu. Kurang lebih ya benchmarknya. Asumsinya kayak gitu. Walaupun kita tahu perusahaan teknologi gede kayak Facebook, kayak FANG ya, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, G-nya Google. Ya, FANG itu sebenarnya udah utangnya udah rendah banget gitu. Tapi mayoritas perusahaan teknologi di US itu memang utangnya masih gede. FANG ini udah enggak sih gitu ya, udah nggak terlalu gede paparan utangnya. Jadi sehingga apa namanya ketika
ketika suku bunga ada sentimen suku bunga dinaikin aja, nah itu orang-orang pasti akan ngelepas saham teknologi gitu. Nah, beberapa orang di dalam negeri itu juga berpikir seperti itu gitu. Jadi, oh, jadi sektor teknologi ini pasti bakal merah gitu. Investor asing yang sudah beli saham-saham teknologi misalnya kayak yang gede-gede kayak Bukalapak, GoTo gitu ya, Blibli, itu begitu suku bunga naik, mereka juga pasti yang asingnya itu cenderung net sell gitu. Nah, dia net sell di sektor teknologi, dia net buy-nya di emiten perbankan yang seperti bisa kita lihat hari ini, Jo, gitu. Jadi net Iya. foreign buy kita di perbankan ini gede-gede. BRI, BMRI kan all time high, ada juga BCA dan BNI gitu. Jadi kurang kurang lebih ada sektor rotation di sana. Nah, sehingga kita perlu ngelihat nih kayaknya untuk proyeksi ke depannya 3 bulan mungkin 3 bulan ke depan atau sampai akhir tahun, bener nggak nih US atau the Fed gitu ya di Amerika Serikat bakal naikin suku bunga lagi gitu. Kalau mereka naikin suku bunga 2 kali lagi gitu, kita bisa aja tetap menahan di level suku bunga sekarang ya, sehingga tentu ini bisa jadi sentimen negatif yang berkelanjutan bagi sektor teknologi gitu. Nah, ini perlu kita tanyain nih view-nya nanti langsung ke narasumber kita malam hari ini. Iya, thank you banget ya Daniel insight-nya. Jadi memang ada beberapa tantangan lah ya tadi teman-teman cuan troopers juga yang baru join ya. Jadi untuk artificial intelligence itu pertama gitu ya, walaupun memang sudah mungkin di negara maju itu banyak digunakan, tapi kalau di dalam industri kita sendiri itu masih belum merata tadi ya seperti bahasanya Daniel. Dan itu bisa kita lihat ya teman-teman secara di lapangan juga gitu kan. Mungkin hanya beberapa industri saja begitu kan yang baru bisa menggunakan AI dan itu pun tidak semuanya maksimal begitu kan. Dan tadi ditambah juga dengan Daniel yang mention mengenai suku bunga ya. Jadi suku bunga itu memang ada dampaknya atau relasinya gitu ya terhadap sektor teknologi gitu kan. Tadi yang dimention tentang suku bunga yang tinggi gitu kan akan mempengaruhi juga tentunya kinerja dari perusahaan-perusahaan teknologi gitu kan. Nah, jadi pas banget nih ya apa ya bisa dibilang sedikit trailer gitu ya yang bisa dikasih sama Daniel dan tentunya akan seru banget nih Betul pembicaraan betul ya. kita malam hari ini ya karena ternyata ada info nih ya teman-teman. Jadi malam hari ini tuh ternyata yang datang join untuk sama kita itu bukan wakil direktur tapi langsung direktur utama dari Jati ya Pak Erik Rifai Rizal gitu. Nah mungkin kita langsung ini aja ya sebentar kita lihat dulu. Mantap mantap. Iya. Ini menarik banget nih ya Jo. Kalau kita lihat Iya. industri apa namanya artificial intelligence juga mungkin beberapa dari cuan troopers ingat ya berapa tahun lalu Presiden Jokowi itu menggalakkan banget yang namanya industri 4.0 gitu. Nah, ini mungkin juga Iya. bisa kita tanyain juga langsung ke Iya. emiten. Halo, Oke. selamat malam Pak. Halo, Selamat selamat malam, malam Pak Daniel, Eri. Joe. Kabar Makasih sehat waktunya ya. Pak. Salam kenal. Sehat. Salam kenal, Ya, salam salam sehat. kenal ya Pak. Iya. Terima Iya. kasih banyak Pak waktunya ya udah diluangkan buat bisa ngobrol, diskusi tipis lah ya, diskusi ringan Iya. begitu kan dengan saya Daniel dan tentunya juga dengan Cuan Troopers ya Pak ya. Jadi Cuan Troopers itu adalah nasabah sebutan nasabah untuk sekuritas begitu ya Pak ya. Selamat malam Iya. semuanya, salam kenal. Aku Erik Rifai Rizal. Alhamdulillah 20 tahun jadi Direktur Utama Jatis Mobile atau Jati. Wah, keren banget Pak. Keren banget. 20 tahun lalu saya masih SD Pak. Nah, sebenarnya yang muda-muda di sini average usianya di Jati itu 27 tahun. Sebenarnya. Wah. Jadi iya, average age-nya 27 tahun. Jadi saya di atas 50, our director sudah 40-an, our kepala-kepala bisnis 30-an, dan majority kita punya tim itu 20-an, karena teknologi ya. Iya, iya. Oh, oke. Iya. Jadi nature-nya emang seperti itu ya Pak ya, yang muda-muda ini yang apa namanya jadi ujung tombak gitu ya Pak ya. Jadi Pak Erik juga semakin hari semakin muda Pak.
Alhamdulillah bisa bergaul sama yang muda-muda. Tapi muda-muda itu mereka sangat kreatif. Mereka tahan banting. Nah, itu yang kita mau kan jadi petarung-petarung luar biasa. Karena kan sektor teknologi persaingannya internasional. Jadi kalau kita nggak bisa bertarung sama pemain-pemain internasional, ya kita nggak bisa eksis. Dan kita harus bisa eksis. Ya. Wah, setuju banget. Berarti Siap. memang benar ya, Dan ya. Jadi bisa dibilang fuel ya, bensinnya dari Jati itu banyak orang-orang muda begitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita bisa melihat, ini sebenarnya juga udah menjawab sedikit lah ya mungkin dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai profil singkat dari emiten Jati begitu ya Pak Erik ya. Jadi kan teman-teman Cuan Troopers malam hari ini yang nonton mungkin ada beberapa juga yang baru nih mendengar tentang Jati begitu kan, PT Informasi Teknologi Indonesia begitu kan. Dan mungkin dari Pak Erik sendiri bisa kali ya Pak diceritain atau dijelaskan singkat saja mengenai profilnya dan bisnis perseroan itu seperti apa nih supaya teman-teman Cuan Troopers bisa tahu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Jati itu kita bangun 20 tahun yang lalu dan bisnis utamanya saat ini adalah messaging, pesanan. Jadi kalau misalnya lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat email, sebagai contoh misalnya gini yang paling umum. Kalau misalnya beli tiket online, dapat OTP. Nah, itu OTP-nya bisa pakai SMS atau WhatsApp. Nah, di sini Jati kita adalah major player di industri itu. Nah, biasanya kan OTP itu kalau misalnya beli bayarnya lewat bank A, bank B, bank C. Itu mereka kirim SMS itu pasti lewat jalur kita yang terintegrasi dengan semua operator atau melalui WhatsApp karena kita adalah partner dari Meta. Jadi profilnya kita 20 tahun company, bukan startup. Jadi kita udah biasa ups and downs dan alhamdulillah masih dikasih yang maha kuasa untuk terus tumbuh dan berkembang. Dan salah satu daripada apa ya spearhead kita sekarang ini adalah teknologi AI, artificial intelligence yang kita kembangkan. Dan kita IPO, kenapa kita IPO? Karena kita memang butuh dana untuk pengembangan teknologi terbaru supaya kita bisa menjadi pemenang. Kita bertarung di Indonesia, tapi kita juga punya operasi secara grup itu di Singapura, di Filipina, kemudian di Malaysia, kayak gitu ya. Jadi pengennya di sini jadi pemenang, di luar juga siap bertarung. Seperti itu, Pak Jo sama Mas Daniel. Oke. Baik, Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi kan Bapak sempat mention sedikit tentang persaingan gitu, Pak. Boleh nggak sih kita dikasih tahu ini dari sisi competitiveness gitu, competitive landscape-nya itu pesaing-pesaingnya itu dari mana aja, Pak, gitu. Company-company-nya seperti apa gitu, Pak. Dan siapa aja gitu, Pak, mungkin kalau bisa di-mention. Jadi kita bisa ada gambaran, Pak. Oke. Kalau dari segi SMS, pertama SMS ya, karena SMS ini bisnis 20 tahun kita nih. Ini bisnis yang udah long standing. Ini pemain-pemain di marketnya nggak banyak. Yang besar-besar mungkin bisa disebut sebagai ya 5 sampai 6 pemain lah. Di antaranya misalnya anak usaha Telkom. Nah, itu namanya MD Media. Terus kemudian ada yang namanya IMS. IMS ini saya juga lupa kepanjangannya. Tapi ada lagi yang namanya Nadine, ada yang lagi kebetulan yang lain ini belum listed, Mas. Jadi aku nggak bisa, walaupun aku sebutkan nggak kenal. Itu dari segi SMS. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai WhatsApp ya, WhatsApp ini bisnis yang udah kita jalani 5 tahun. Jadi kalau kita sebagai perusahaan kan kita punya 500 korporasi klien pada saat kita IPO. Sekarang kita udah nambah lagi. Nah, jadi kurang lebih ada sekitar 300-an perusahaan pelanggan kita menggunakan infrastruktur SMS kita. Nah, kalau sekarang udah sekitar 280 perusahaan yang pakai infrastruktur WhatsApp kita. Pesaing kita di WhatsApp bisa dibilang nasional sama internasional. Karena pelaku bisnisnya Meta ini berkolaborasi di seluruh dunia. Kita sign up di 2018, di 2019. Jadi kita yang pertama sign up dengan Meta sebagai mitra Meta untuk teknologi implementation
dan solution untuk korporasi. 2019 kita udah bisa dibilang sebagai top performer worldwide di Meta Partner. Dan kalau dibilang sekarang, volume kita sangat besar. Kalau saya sebut nama satu, misalnya BPJS Kesehatan, ini kan institusi, single institution, the largest institution di Indonesia ya. Kemudian kita bisa sebut juga kalau dari segi perbankan, Bank BRI kan volumenya juga besar, sangat besar. Bank terbesar di Indonesia dari segi aset, dari segi nasabah. Kita serve kurang lebih ada 27 bank. Nah, persaingan dari lokal yang cukup besar tuh kurang lebih ada sekitar 3-4 pemain yang ada di market. Yang udah listed mungkin nggak listed sebagai company seperti kita, tapi under grupnya MCash. Itu ada salah satu company yang di bawahnya MCash, namanya PT Dam. Nah, itu juga pesaing dari kita. Kemudian di luar PT Dam kita punya beberapa lagi yang kayak misalnya Kata.ai, kemudian Pokato, seperti itu. Kalau mereka belum listed. Tapi kalau internasional tuh ada Twilio, kemudian ada yang besar lagi yang di Indonesia siapa? Infobip, kayak gitu ya. Jadi ya mereka, kalau saya nggak salah mereka udah listed, tapi di luar negeri, kayak gitu. Nah, kalau dari segi perpesanan melalui email, saya rasa ini udah teknologi yang umurnya udah 30 tahun, jadi sangat komoditi. Jadi pesaingnya begitu banyaknya, tergantung daripada kemampuan dari perusahaan untuk melakukan banding produk. Itu Mas Daniel. Oke. Baik. Wah, Menarik ternyata udah banget ya. lumayan ini ya, lumayan berkembang juga untuk competitive landscape-nya. Ya. Jadi memang Iya. kompetisi itu sehat, karena membuat kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi untuk memenangkan kompetisi. Nah, kekuatan kita adalah karena kita lengkap. Kalau di SMS kita bersaing dengan beberapa perusahaan, di WhatsApp kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang berbeda. Nah, kalau di email saya anggap itu sudah sangat komoditi. Jadi kayak seperti itu. Jadi kalau ditanya Apple to Apple competition ya mungkin agak susah ya, karena nggak ada yang seperti kita. Ya. Ya, wah ini jadi cukup detail juga ya Dan ya, kalau misalnya kita dengar dari penjelasannya Pak Erik ya mengenai kompetisi yang ada, dan ternyata sampai ke luar negeri juga ya Pak ya, jadi memang luar biasa banget begitu kan. Kalau misalnya kita mau ngomongin tentang prospeknya itu menarik sekali ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin ya buat teman-teman di sini kalau misalnya ada pertanyaan ya seputar kinerja, prospek juga dari Jati, boleh di Q&A box-nya. Ini komennya aku matiin supaya muka gantengnya Ko Daniel sama Pak Erik kelihatan nih gitu ya. Jadi nggak enak ya ketutupan sama komennya begitu. Oke, iya. Jadi mungkin aku ada pertanyaan nih Pak, untuk Pak Erik ya. Jadi tadi aku sama Daniel di awal itu sempat membahas tentang tantangan terhadap saham-saham teknologi ya, perusahaan-perusahaan teknologi begitu kan, dari contohnya suku bunga gitu kan, dan juga pemakaian AI yang belum merata begitu ya, apalagi di Indonesia. Nah, tapi mungkin pertanyaan aku lebih ke arah kinerja aja sih Pak, kinerja dari perseroan saat ini dari Jati Pak, mungkin bisa dijelaskan sekarang bagaimana keadaannya gitu. Karena kalau misalnya kita lihat kan memang laporan semester 1 performanya ini turun nih. Mungkin kan pasti ada alasannya, dan mungkin juga ada strateginya nih dari Bapak Erik dan juga dari Jati bagaimana nih untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Iya, terima kasih Mas Jo. Jadi kita itu tadinya rencana IPO di bulan Januari dan Februari, tapi ternyata akhirnya kita berhasilnya di bulan Mei. Nah, karena IPO di bulan Mei, kita kan nggak tetap harus invest di infrastruktur yang kita mau kembangkan. Yang satu teknologi artificial intelligence, yang kedua adalah marketplace berbasiskan WhatsApp. Nah, investment ini kita jalankan, dan dengan IPO
dengan dan adanya dana IPO, investmentnya udah selesai. Nah, implikasinya apa? Dengan investasi yang pertama adalah kalau bisnis kan cuma dua ukurannya Mas ya, satu revenue, yang kedua cost. Dengan investasi ini cost kita pasti naik. Nah, cost kita ini naik, di lain pihak kalau kita lihat bisnis di awal 2023 ini sempat kita mengalami penurunan sekitar 10%. Kenapa? Kurang lebihnya begini. Kita find out bahwa di awal-awal ini ada kegamangan di klien-klien kita karena pertama faktor perang di Ukraina. Ini waktu itu ada kekhawatiran ini perang ini akan jadi apa gitu ya. Jadi orang agak menjaga-jaga diri. Yang kedua, ini sama kayak kasusnya Enron di 2008. Kita juga ada tuh, bisnis kita drop kurang lebih 40% malah. Karena orang jaga-jaga ya, sampai kasusnya yang di US sampai ke Indonesia di tahun 2008. 2016 juga sama, ada kasus yang di US yang cukup heavy, sehingga orang jaga-jaga. Nah, ini perang di Ukraine, orang jaga-jaga, tapi nggak terlalu heavy. Tapi ada juga faktor lokal. Kita kan masuk tahun pemilihan. Dan mungkin waktu semester 1 belum jelas siapa capres-capresnya. Sehingga orang jaga-jaga. Tapi sekarang dengan kejelasan siapa capres-capresnya, market udah mulai nggak gamang. Udah mulai menjadi pertumbuhan yang menuju titik normal kembali. Dan begitu juga saya lihat kenapa banyak perusahaan yang akhirnya sign up again dengan kita. Artinya mereka willing untuk berkembang. Karena kalau kita ngomong teknologi kan investasi buat klien-klien kita. Kita ada 67 perusahaan, saya lihat ini sebagai salah satu factors yang membuat market ini udah nggak terlalu gampang seperti di semester 1. Itu kalau dari segi revenue dan juga dari segi investasi. Nah, apa yang kita investasi itu kita udah launch. Jadi AI kita ini kita launch kemarin 17 Juli. Kita launch AI berbasiskan NLP. NLP itu Natural Language Processing. Tapi ngomong AI dulu supaya mudah dimengerti teman-teman ya. AI yang kita kembangkan karena gini, kita punya klien kan korporasi ya. Nah, korporasi ini punya million users, million customers. Nah, bagaimana korporasi bisa memperlakukan setiap individu as a unique person? Nah, itu butuh AI. Customer-nya jutaan, tapi seorang Erik akan berbeda dengan seorang Mas Daniel, akan berbeda dengan seorang Mas Jo. Punya latar belakang beda, usia beda, tingkat pendidikan beda, dream-nya beda. Kalau nggak pakai AI nggak bisa. Nah, how the AI works gitu ya. Kalau berdasarkan NLP itu Natural Language Processing, itu salah satu daripada produk kita kan adalah official WhatsApp yang di dalamnya ada elemen chatbotnya. Nah, kalau dulu kan chatbot itu berbasiskan menu orang pilih menu ini menu. Tapi kalau sekarang AI itu membuat chatbot itu seperti human, bisa diajak ngobrol. Just as if you are talking to a human, chatting sama human. Itu berbasiskan AI. Nah, AI yang pertama kelihatannya di chatbot. Nah, yang kedua, company kan bisnisnya basically dua. Satu, akuisisi consumer, yang kedua, retensi dan pengembangan existing consumer. Itu kalau AI fungsinya seperti apa? Nah, kalau untuk akuisisi, kalau sekarang kan misalnya katakanlah saya bank, atau saya sekuritas, atau saya investment management. Saya bilang bahwa kalau sekarang kan produknya yang ditawarkan begini, for your info, I have this product. Apply to everyone who likes it. Jadi kalau nanti nggak gitu, seorang Mas Jo sama orang Mas Daniel is two different person. Jadi saya dengan katakanlah nomor handphone sama email, saya bisa crawling tuh ke all social media, misal connecting ke Twitter, connecting ke Instagram, connecting ke Facebook, whatsoever social media yang di-define, itu kita connect untuk crawling. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu profilnya Mas Jo, profilnya Mas Daniel. Itu yang kita sebut sebagai public domain, data dari public domain. Nah, terus kemudian data dari public domain ini
akan di-combine. Oke, kalau untuk akuisisi nggak bisa di-combine ya. Nah, dari public domain ini, kemudian pada saat berbicara dengan Mas Daniel, dengan Mas Jo, itu kita combine dengan ChatGPT. Jadi kita ada kerja bareng dengan ChatGPT untuk, karena kekuatan ChatGPT adalah mempresentkan, ya kan, kalau kita pakai Google Search gitu mau tahu misalnya, oh rumah sakit terbaik untuk penyakit ini, wah keluar tuh banyak banget. Jadi kekuatan ChatGPT adalah mensummarikan, this is the best for you. Kekuatannya mempresentasikan berdasarkan public data. Nah, kalau bicara mengenai existing customer, nah data daripada Mas Jo yang public sama Mas Daniel yang public itu di-combine sama existing datanya, sehingga ketemu profilnya yang bagus. Sehingga pada saat bicara sama Mas Jo, for example, Mas Jo, you like traveling. Mas Daniel misalnya, you are now planning to have a second house. So the offering of the product is different because for traveling and to have a second house itu kan two different things. Produknya yang di-offer akan berbeda. Dan Mas Daniel, Mas Jo merasa, oh kok kamu ngerti saya ya? Padahal is the engine behind that words like that supaya you are treated as unique person to AI yang kita kembangin. Sehingga nanti perusahaan-perusahaan kita ini, nah kenapa kita kembangin AI? Jadi begini, waktu kita review, AI itu mahal AI itu. Sedangkan kita merasa perusahaan Indonesia nggak punya pilihan harus go AI. Karena apa nggak harus go AI? Because you have million users, 100,000 customers, yang mesti bisa treat them dengan unik dong, kan begitu ya. Makanya kita bikin AI, kita mau AI kita dibuat menjadi komoditi, suatu yang sangat affordable for every clients, kayak gitu. Maunya begitu. Jadi kalau orang dulu AI mesti investasinya ininya 500 juta, ini 700 juta, kita bilang nggak bisa kayak begitu. Nanti Indonesia nggak cepet masuk ke persaingan yang berbasiskan digital. Nah, kita mesti bisa. Dan itu buat kita itu opportunity business. Dari 500 korporasi kita, cuma 4 yang pakai AI. Nah, sekarang setelah NLP-nya kita launch, kita udah dapat 8 company-company besar yang udah bilang, tolong dong integrate dong, kita mau supaya jadi pilotnya. Jatis kan udah jadi ini barangnya. Ya tentunya bisnisnya disepakati dulu ya. Dan kita memang put komoditisasi terhadap AI supaya bisa mudah ditelan, dicerna oleh perusahaan-perusahaan ini. Nah, kalau ini sudah jalan, mereka akan punya kemampuan untuk memperlakukan setiap customer-nya unik. Different person. Sehingga bisa dapat yang namanya stickiness-nya, engagement-nya jauh lebih dapat. Kurang lebih gitu. Ya. Oke, menarik nih Pak. Nah ini tapi kalau kita ngomongin tentang fitur dan data-data tadi gitu Pak, gimana ya cara dari sisi keamanan datanya ini terjaga gitu untuk para customer dan juga pengguna? Oke. Kalau untuk data, kita sebenarnya udah ikut standar ISO 27001 mengenai keamanan data. Di luar dari standar ISO 9001 yang kita udah punya duluan yang mengenai manajemen mutu dari proses operasi kita. Nah, keamanan data, coba yang saya share kayak gini. Kalau misalnya, katakanlah si Corinvest punya customernya namanya Eric Rifai Rizal. Eric Rifai Rizal ini punya Facebook, punya Instagram, punya LinkedIn. Ya, saya udah publish nih. Gitu. Nah, pada saat data itu di-crawl oleh Corinvest bertanggung jawab terhadap keamanan data itu. Kalau bicara keamanan data, sekarang kan pilihannya begini, datanya ditaruh di cloud atau di Corinvest sendiri, on-premise namanya. Kalau misalnya banks, financial institution, itu regulated, mesti di-put di on-premise, supaya jaga keamanan datanya. Nah, yang kedua, pada saat berbicara dengan consumer, sebenarnya pembicaraan itu kan pembicaraan rahasia. Nah, teknologi WhatsApp membuat yang namanya enkripsi end-to-end. Itu nggak bisa dibuka di tengah. Jadi pada saat
saat customer bilang, oke, saya nih pengen traveling ke Europe, ya terus kemudian AI-nya tanya, kalau ke Europe berapa orang? Kalau berapa orang? Oh, dia bilangnya mungkin sama ini. Oh, biayanya mungkin sekitar 300 juta yang akan di-spend. Bagaimana? Sebenarnya itu informasi rahasia for that particular customer ya. Nah, Sukor punya kewajiban bahwa data itu nggak keluar. Dan Sukor sebagai financial institution regulated, sama kayak banks, sama kayak insurance, multi finance. Kalau aku ngeliatnya gitu, tapi kalau dari segi teknologinya, kita pastikan datanya itu encrypted, end to end, ujung keluarnya. Dan ujung masuknya. Masuk, keluar itu semua encrypted. Nggak ada yang bisa baca. Kita ada satu proyek sekarang yang sedang kita maju ke OJK bersama klien, salah satu digital banks, itu untuk membuktikan bahwa data itu encrypted, ujung ke ujung nggak bisa dibuka. Kurang lebih gitu, Mas. Jadi emang kenapa kita butuh banks, financial institution sebagai our client yang untuk testing di awal-awal? Karena teman-teman di financial institution itu ketat. Kalian tuh ketat, kalian regulated dan kalian ketat. Jadi kalau kita udah bisa kolaborasi sama financial institution, other industries, kita punya 22 industri klien dari 500 korporasi. Itu jauh lebih mudah ngikutnya. Kalau bank sudah jalanin ya, yang lainnya lebih mudah ngikutnya. Karena udah merasa, oh keamanan data udah salah satu indikator yang paling penting kan mengenai keamanan data. Gitu, Mas Daniel. Oke. Ya, ya. Wah, oke. Ini menarik banget ya, Daniel, dari tadi ya pembahasannya kita jadi lebih mengerti begitu ya, Pak. Oh ya, saya Terima kasih. saya takutnya saya terlalu teknis. Tapi saya mau cerita. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan belajar memahami, Pak, ini. Jadi gini, Mas Daniel, Mas Jo. Saya ini number one sales. Jadi kalau di kita orang salesnya bagus-bagus segala macam, tapi kalau saya di Root ya saya harus number one sales. Jadi saya datang nih ke direksi pada saat mau pilot, saya bilang, saya mau launch AI nih. Dia bilang, oh kita baru minggu lalu bicara AI, kita bicara ChatGPT. Wah kalau gitu udah pada ngerti AI ya. Terus karena kita teman ya, dia bilang begini, Eric, that's the problem. ChatGPT ngerti, tapi kalau AI untuk korporasi kita gimana ya caranya dan apa gunanya gitu loh. Jadi saya rasa ini suatu barang yang memang AI itu kan pop culture ya sejak ada ChatGPT. Everybody talks about AI. Tapi begitu masuk ke sektor korporasi, even the top level juga mencoba untuk mencari tahu bahwa AI itu apa dan manfaatnya buat saya apa, terus gimana pakainya, caranya gimana. Jadi it's a early stage untuk every korporasi untuk masuk ke di Indonesia ya, untuk bisa memanfaatkan teknologi ini, gitu Mas. Jadi Mas Jo sama Mas Daniel kita sama-sama belajar. Ya. Wah, betul ya. Jadi memang istilahnya dari Jati juga itu masih dalam pengembangan begitu ya Pak ya, bisa dibilang juga ya, sama melihat kebutuhan market juga dan bagaimana market bisa menyerap gitu ya produk-produk AI yang akan dikembangkan ke depannya ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin dulu ya buat teman-teman Cuan-Troopers yang nonton, ini IG live-nya di save ya. Di save. Jadi kalau misalkan ada ketinggalan nih penjelasan mengenai profile ya dan juga skema bisnis dari Jati kan bisa nonton langsung di Sukor Sekuritas Instagramnya langsung begitu. Dan kalau misalkan ada pertanyaan boleh di Q&A box-nya ya. Oke, lanjut ya pertanyaannya ya Pak ya. Tadi Daniel, jadi tidak kudat ada beberapa dari Cuan Troopers juga yang mention kan Jati itu baru IPO begitu Pak ya di tahun ini. Dan ada beberapa yang penasaran juga sih Pak mengenai realisasi dana IPO kemarin itu penggunaannya di mana aja tuh Pak? Kira-kira mungkin boleh dijelasin nih sama teman-teman yang lagi nonton. Oke, jadi kita 23,08% kita pakai untuk teknologi AI, membangun daripada fondasinya. Karena fondasi AI itu adalah satu, dia bisa berkolaborasi dengan any public data. Yang kedua, dia
siap diintegrasikan dengan any private data yang ada di multiple clients yang punya infrastruktur beda-beda. Itu dibangun fondasinya. Itu 23,8% dan itu udah selesai. Jadi cost kita akan pasti turun. Yang kedua, kita bangun yang namanya marketplace berbasiskan WhatsApp. Nah, namanya beranda toko. Nah, jadi kalau ini sebenarnya yang kita jalanin ini marketplace-nya karena kita lihat ada satu pain point di marketplace di Indonesia. Kita akan start yang pertama dari food gitu ya, food. Karena kita lihat pain point-nya adalah food sekarang mahal kalau pesan online. Mungkin pelaku marketplace ini kan ingin meningkatkan pendapatannya, sehingga komisi yang apply di market itu range-nya 20-39%. Nah, ini yang kita ingin ada keseimbangan. Karena untuk UMKM, kalau kena komisi 20-39%, itu salesnya pasti drop. Tapi ternyata nggak hanya UMKM yang salesnya drop. Kita juga bicara dengan big brands, mereka juga sales drop-nya itu bisa 50-80% karena kenaikan harga komisi dari marketplace yang existing. Di sini kita lihat pain point-nya dan kita akan masuk ke market. Tapi kita masuk ke market, kita akan mulai di hari kemerdekaan tahun ini 17 Agustus, tapi kita bawanya carry-nya barang yang berbeda dulu. Artinya nggak dari food-nya udah jalan, kita udah pilot, tapi kita punya lihat satu kesempatan yang sangat bagus, yang namanya electric vehicle, motor listrik, sepeda listrik. Karena kita baca satu data yang menunjukkan bahwa government ini sangat serius untuk membuat yang namanya electric vehicle ini menjadi something yang common untuk masyarakat. Dan kita lihat permasalahannya. Akhirnya kita start dengan satu brand yang namanya Tamkas, yang kita udah due diligence. Kenapa kita due diligence? Kita nggak mau juga jeopardize our investment. Jadi kita pilih brand yang bagus untuk jalan bareng. Nah, Tamkas ini produknya bagus, dalam arti kata, dia baterai listriknya itu kalau diganti nggak mahal, bisa per setnya diganti, dia kayak handphone tinggal colok di rumah, terus kemudian dia punya, dan ini penting banget, dia punya service center. Nah, kita akan mulai jalanin. Cuma ini mungkin Tuhan maha sayang sama kita, tiba-tiba Pak Jokowi bilang, subsidi motor 7 juta berlaku 1 KTP. Karena kenyataannya dari alokasi dana, iya kan, alokasi dana 400.000 motor listrik dikasih pagar nih, mesti yang dapat ini UMKM, listriknya mesti 450 watt, paling tinggi 900 watt. Dari 400.000 dan yang dialokasi, yang jalan cuma 4. Itu saya baca di media. Sehingga akhirnya mungkin Pak Jokowi sendiri yang turun tangan RI 1. Pokoknya dimudahkan untuk ke listrik. Jadi kita, waduh, ini kayaknya Tuhan sayang ya sama kita. Jadi kita punya plan, kita akan jalani 17 Agustus. Dari government, push-nya, pressure-nya juga untuk supaya ini jalan kuat sekali. Jadi kurang lebih gitu. Itu yang kita alokasin. Jadi 23,08% di AI, 23,08% di marketplace berbasiskan WhatsApp. Jadi orang nanti pesennya gampang pakai WhatsApp. Ya. Nah, wah menarik banget ini. Kemudian Pak, ini kalau saya ada follow up question tadi dari Jo terkait dengan strategi perseroan di semester 2 2023 akan seperti apa Pak? Karena kan kita tahu di 2024 itu lagi mau woro-woro tahun politik gitu ya Pak ya. Apakah tahun politik ini akan mengganggu proses bisnis atau kinerja bisnisnya Jati sendiri? Gitu Pak, atau justru ini malah mengakselerasi gitu kan di tahun politik nanti. Oke, makasih Mas Daniel. Jadi memang waktu semester 1 kita lihat kegamangan daripada masyarakat. Karena nggak tahu kan siapa yang jadi capresnya. Terus kemudian rasanya hal itu udah selesai. Capresnya udah jelas. Dan satu hal yang membuat kita di bisnis juga happy adalah bahwa RI 1 kita nggak ada isu dengan everyone. Ini menurut pandangan kita ya. Jadi balik lagi ke tingkat penerimaan dari kita sebagai pelaku bisnis. Wah, ini capres-capresnya bagus nih. Yang ini bagusnya apa segala macam. Sehingga kita confident bahwa kalau misalnya
semua institution government yang terkait dengan stabilitas negara committed, ini prosesnya bisa smooth, bisa jalan lancar, ya kita kan harapannya gitu ya orang bisnis. Jangan deh ada sesuatu yang sangat luar biasa dari segi politik hingga mengganggu kita punya perekonomian. Nah, kita confident sekarang, jauh lebih confident dari awal tahun. Karena capresnya jelas, komitmen daripada banyak pihaknya juga jelas. Walaupun yang namanya kejelasan itu tidak 100% menjamin, tapi indikasinya udah kelihatan seperti itu ya. Nah, kita lihat begini, tahun politik, tapi kan 2024 kejelasannya di Q1 malah. Q1 udah jelas siapa pemenangnya. Ya kan? Artinya kita masih punya 3 Q yang bisa tancap gas. Dan kita berharap bahwa semua siapapun pemimpin nanti mereka sangat mengerti bahwa Indonesia ekonomi itu jangan sampai rusak. Karena inilah salah satu yang membuat kita akan menjadi luar biasa di tahun 2050. Dan itu kita baik konsep itu. Jadi nggak mungkin nggak, kita pasti, kalau aku lihat sama kita punya klien-klien ya, bicara dengan klien-klien kita, Februari jelas kok. Ayo disiapin semuanya supaya tancap gas habis-habisan after that. Karena nggak mungkin kan investasi yang udah begitu besar, begitu banyak bisnis yang besar-besar itu akan diam diri. Semuanya ingin meraih kesempatan termasuk kita. Makanya kita siapin AI kita launch di bulan Juli. Kita akan jalanin yang namanya pilot integration dengan 10 klien besar. Nah, setelah pilot integration ini kita akan jadikan komoditi. Produknya ini komoditi. Komoditi itu maksudnya gini, Mas Daniel, Mas Jo. Gampang kok punya AI. Gitu. AI tujuannya apa sih? Oh, tujuannya naikin revenue, tekan cost. Tapi itu gampang untuk punya AI capability untuk serve the client, untuk increase the sales. Kayak gitu ya. Kalau tadi kan bicara mengenai cost efficiency. Kalau dulu kan ada call center. Ada call center, itu biayanya mahal sekali tuh. Terus pindah ke messaging center. Bank-bank udah pindah, yang lain udah mulai masuk nih. Sekarang udah ada kurang lebih 1.300 perusahaan yang masuk ke messaging center ini. Nah, terus kemudian kalau bicara mengenai menaikkan penjualan, saya rasa simpelnya begini logiknya. Kalau setiap company punya kemampuan untuk men-treat every individual daripada customer mereka secara personalized atau hyper custom, itu pasti stickiness-nya dapat, engagement-nya dapat, sehingga bisa sales-nya jauh lebih baik. Kurang lebih begitu tuh, Mas Daniel. Jadi kita benar-benar harus bisa memanfaatkan tahun 2023 semester 2 untuk bahwa AI investment kita bisa memberikan nilai tambah yang luar biasa, sehingga kita bisa roll out habis-habisan di Q4 maupun di tahun depan. Walaupun tahun politik, karena tahun politik ributnya cuma bukan ribut lah ya, isunya selesai di Q1, gitu ya. Harapannya gitu. Baik, Pak. Ya. Wah, ini menarik ya. Ini aku jadi beneran mantengin banget nih Pak Erik ya. Jadi aku juga jadi belajar banyak nih tentang bisnis dari Jati begitu Pak ya. Sampai tadi aku juga sebenarnya sempat browsing juga begitu ya mengenai beranda toko gitu Pak kan. Tadi Pak Erik ada mention begitu ya small medium business ya. Dan aku bacanya sih tadi secara sekilas saja ada mengenai tentang jualan gitu ya Pak ya, kayak ada belanja begitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak Erik beranda toko itu secara teknis karena kan iya ya? Mungkin kalau kita lihat kan beranda toko ini mungkin salah satu pipeline gitu ya Jo ya, salah satu pipeline yang mengenerate cash flow juga pastinya nih buat Jati. Oke. Beranda toko kita akan launch insya Allah di hari kemerdekaan nanti 17 Agustus. Dan beranda toko itu sebenarnya marketplace yang kita bangun karena lihat pain point-nya yang tadi sempat aku share ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan, kalau untuk UMKM kita masuk ke dalam tahapan gini. Kalau teman-teman perhatiin, pelaku-pelaku marketplace itu punya kerugian yang kita pelajari itu sangat besar. Teman-teman lebih tahu, saya juga tahu angkanya. Nah, kerugian yang sangat besar ini
implikasinya karena spendingnya tinggi. Nah, kita ingin bedanya gini. Kalau dulu marketing 1.0 itu bicara mengenai above the line, below the line activation. Itu costingnya maksimal luar biasa. Nah, marketing 2.0 itu bicara mengenai bahwa sosial media itu mesti ada muscle-nya. Muscle-nya ngumpulin muscle dulu nih. Makanya ada yang namanya KOL, Key Opinion Leader. Then you have to deal with KOL. It's not cheap, mahal juga, gitu ya. Sekarang ada social media, ada marketing 3.0. Jadi social media ini udah berbasiskan AI, ya kan? Kalau teman-teman lihat misalnya TikTok. TikTok is the first one. Actually the first one is Amazon. Tapi Amazon produknya buku, kemudian sama produknya dia sendiri. Tapi when you say about TikTok, itu udah bicara mengenai any product from all the suppliers, itu akan di-push kepada customer sesuai dengan mereka punya preference. Kalau tadi Mas dia suka traveling, mungkin all about travel sites, travel plans, travel hotel akan di-push ke Mas Jo. Kalau Mas Daniel misalnya suka sports, everything about sports. Saya suka makan, everything about food. Jadi basisnya AI. TikTok ini sekarang di-follow oleh Facebook dengan Reels-nya, di-follow oleh YouTube dengan Shorts-nya. Jadi everyone udah mainnya di sekarang AI based. Nah ini yang kita mau bisa menjadi base daripada marketing campaign kita ke depan. Jadi udah marketing 3.0. Jadi marketing yang benar-benar kita bisa ukur. Kita spending 100 hasilnya berapa? Spending 200 hasilnya berapa? Nah ini yang saya rasa cara yang sangat penting buat kita supaya kita punya marketplace ini nggak terjebak ke dalam satu bakar duit. Kita nggak mau ada bakar duit lagi. Bakar duit is over. Sekarang mesti kasih value ke market dan untung, bukan jor-joran dibakar duit. Campaign-nya juga mesti terukur. Nggak bisa campaign jeder. Habis itu rugi, kan kita nggak mau jadi kampanye yang rugi. Iya benar Pak. Nah ini kita udah nggak berasa udah mau sejam ngobrol Pak. Saya harus menanyakan satu pertanyaan pilihan ini dari Cuan Troopers yang selalu ditanyain kalau kita lagi corporate talks Pak. Ini wajib karena ini tentunya menjadi salah satu alasan juga bagi investor untuk tetap stay invested dengan Jati gitu Pak. Jadi pertanyaannya adalah dari sisi dividen sendiri Pak. Nah ini kan memang baru IPO di tahun ini gitu ya Jati. Tapi apakah kedepannya ini nanti akan ada plan gitu Pak tentunya untuk pembagian dividen kepada para investor? Terima kasih. Saya rasa dividen itu penting. Dan kita memang, jadi begini, kalau IPO, ini pengalaman pertama kita. Tapi selama 19 years kita beroperasi, jadi kita tuh beroperasi dari tahun 2003, even the first year, kita 20 tahun ya. Kita tahun pertama untungnya tipis banget, 3 juta tahun pertama. Jadi nggak bisa bagi dividen. Tapi tahun kedua itu untung kita udah puluhan juta dan kita bagi dividen. Kita punya yang namanya operating standard for dividend. It's about 20% daripada kita punya keuntungan. Dan itu berjalan terus. Kita audited mulai tahun 2012, public audited, dan itu masuk ke dalam kita punya laporan pembukuan selalu. Nah, ini udah menjadi semacam culture di kita bahwa yang namanya pemegang saham, kalau dulu pemegang saham utamanya cuma 2, sekarang pemegang sahamnya ribuan. Dan saya rasa kita IPO, kita listing juga bukan main-main. Kita mau jadi perusahaan yang kalau IPO kan bisa ini ya, masuk ke capital market, bisa menggunakan instrumen-instrumen capital market, karena investasi di teknologi kan nggak akan selesai satu, selesai semuanya, nggak bisa begitu. Akan ada teknologi baru yang kita mesti siap belajar dan invest. Tapi hasilnya itu harus dinikmati. Dan mungkin bicara track record kita, dividen harus kita bagi. Nah, pada saat kita
sepakat IPO, kita bilang nggak bisa ini bagi dividen cuma 20%. Karena kalau dulu pemegang sahamnya dua-duanya merasa 20% cukup. Tapi mungkin ke depannya kita akhirnya sepakati di kita punya RUPS, kita sepakati, oke, ke depannya itu range-nya bisa 20-50%. Supaya Mantap. apa? Karena pemegang sahamnya ribuan. Kalau dulu Iya. ada dua, kan beda gitu ya, antara dua sama ribuan gitu. Jadi itu is our commitment juga untuk membuat, ya saya juga sebagai CEO juga sebagai pemegang saham, kan kalau nggak bagi dividen 19 tahun bagi dividen, masa IPO habis itu nggak bagi dividen, kan nggak lucu gitu ya. Siap Pak. Mantap Pak, mantap. Ini pasti investor jadi pada convince. Mudah-mudahan Pak, terima kasih banyak. Tapi itu Iya. beneran, masa kita 20 tahun bagi dividen 19 tahun, habis itu IPO nggak bagi dividen kan? Betul. Story, kan kita nggak mau orang mau bagus, mau berkembang, kok malah nggak bagi dividen, kan nggak masuk di akal. Iya, Gitu, Mas Daniel. Oke. Baik. Wah, ini udah pas banget sejam ya. Kita dari jam 6.30 sampai jam 7.30. Pertama aku mau say thank you dulu nih ya ke Pak Erik ya Pak, sebagai Terima kasih Direktur Utama juga. dari Jati ya Terima Pak. kasih. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya nih untuk para investor dari Sukor Sekuritas dan juga Daniel ya yang udah menemani di sesi Thank you, Sitox thank kita malam you. hari ini. Thank you Sukses banget terus ya Pak Erik ya, Makasih, dan Mas buat Daniel juga Daniel. ke depannya. Mari, bye-bye. Selamat malam semuanya. Thank you, bye-bye semuanya. Assalamualaikum everyone. Bye-bye.